Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19. Ya, seperti kita telah ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 telah terjadi peningkatan limbah medis, baik dalam bentuk cair maupun padat, di fasilitas pelayanan kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat. Untuk mencegah penularan dan mengendalikan penyebaran COVID-19, serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga non-kesehatan, dan masyarakat dari dampak limbah dalam penanganan COVID-19, maka perlu dilakukan pengelolaan limbah secara efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan. Dengan pertimbangan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan pedoman pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat dalam penanganan COVID-19. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pimpinan, dan juga pengelola fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19. Tentu saja juga untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Ya, di pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan juga pemerintah daerah kabupaten atau kota, ini tentu saja diharapkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pedoman pengelolaan limbah COVID-19. Tentu saja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan juga melibatkan masyarakat. Dalam pedoman tersebut, limbah itu dikelompokkan menjadi 3 jenis pengelolaan, yaitu pengelolaan air limbah, yang kedua pengelolaan limbah padat domestik, dan yang ketiga pengelolaan limbah B3 medis padat. Bagaimana nih pengelolaan kegiatan dari ketiga jenis limbah tersebut supaya tetap menjaga keselamatan dan keamanan? Dan apa saja nih yang harus diperhatikan dan ditaati? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, dalam membahas 3 jenis pengelolaan limbah tersebut, tentu saja saya menggunakan berbagai referensi. Antara lain adalah ini, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-01-menkes-537-2020 tentang pedoman pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat dalam penanganan COVID-19. Mari kita bahas satu persatu mengenai 3 jenis pengelolaan limbah tersebut. Yang pertama, pengelolaan air limbah. Dalam pengelolaan air limbah, setidaknya itu meliputi 3 proses, yaitu proses identifikasi dan pemilahan, proses penyaluran, dan proses pengolahan. Proses identifikasi dan pemilahan. Ya, di sini air limbah kasus COVID-19 yang harus diolah itu meliputi semua air buangan, termasuk di sana ada tinja yang berasal dari kegiatan penanganan pasien COVID-19. Kemudian juga ada bahan kimia beracun, ada darah dan cairan tubuh lain, serta cairan yang digunakan dalam kegiatan isolasi pasien. Ini bisa meliputi cairan dari mulut atau hidung, atau air kumur pasien, dan juga air cucian alat kerja, alat makan dan minum pasien, dan cucian linen, dan sebagainya. Ya. Sumber air limbah dari kegiatan pasien isolasi COVID-19 ini dapat berasal dari ruangan perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian alat dan linen, dan sebagainya. Ya. Dan proses penyaluran limbah ini meliputi misalnya semua pipa penyalur air limbah ini harus tertutup dengan diameter yang memadai. Dan kemudian semua titik
aliran, ini alirannya harus lancar, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Yang berikutnya adalah pemeriksaan instalasi penyaluran. Ini wajib dilakukan setiap hari. Itu tentang penyaluran air limbah. Bagaimana tentang proses pengolahannya? Yang pertama, unit proses IPAL itu setidaknya terdiri dari proses sedimentasi, proses biologis baik aerob atau anaerob, kemudian sedimentasi akhir, penanganan lumpur, dan juga disinfeksi dengan klorinasi. Yang kedua, semua unit operasi dan unit proses IPAL ini harus dipastikan bekerja secara optimal. Dan setelah proses klorinasi, ini kandungan klor di dalam air itu harus dihilangkan sebelum dibuang ke badan air penerimanya. Yang keempat, lumpur hasil proses IPAL. Ini apabila menggunakan pengering lumpur atau mesin pres, maka lumpur tersebut dapat dibakar di insinerator atau dikirim ke perusahaan jasa pengolah limbah B3 atau dilakukan penguburan. Tentu saja harus sesuai dengan kaidah penguburan limbah B3. Yang kelima, pengukuran kandungan sisa klor. Ini setidaknya dilakukan sekali dalam sehari. Dan yang keenam, pengukuran kualitas air limbah. Ini harus dilakukan untuk semua parameter hasil pengolahan yang memenuhi baku mutu air limbah domestik. Seperti tentu saja diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Parameter air limbah domestik itu antara lain nih, meliputi ada pH, ada BOD, ada COD, ada TSS, kemudian minyak dan lemak, amonia, total coliform, dan debit air limbah. Ya. Dan pengukuran ini wajib dilakukan paling tidak 1 bulan sekali. Ya. Berikutnya yaitu pengelolaan limbah padat domestik. Pengelolaan limbah padat domestik itu setidaknya meliputi 3 proses, yaitu proses identifikasi dan pemilahan, yang kedua proses pengumpulan, dan yang ketiga adalah proses penyimpanan di TPS. Yang pertama dulu, proses identifikasi dan pemilahan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini harus menyediakan 3 wadah limbah padat domestik, yaitu wadah untuk limbah padat organik, non-organik, dan limbah padat khusus. Dan wadah tersebut ini harus dilapisi dengan kantong plastik dengan warna yang berbeda. Dan limbah padat domestik ini bisa meliputi limbah yang berasal dari kegiatan kerumah tanggaan atau sampah yang sejenis, seperti misalnya sisa makanan, kardus, kertas, dan sebagainya, baik yang organik maupun anorganik. Sedangkan limbah padat khusus ini bisa meliputi masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu atau kain yang terkontaminasi, dan juga cairan atau droplet hidung dan mulut. Dan limbah tersebut harus diperlakukan seperti limbah B3 infeksius. Berikutnya adalah proses pengumpulan. Pengumpulan limbah dari wadah organik dan non-organik ini dilakukan setidaknya sekali dalam 24 jam, setidaknya paling lama 24 jam. Sedangkan pengumpulan limbah padat khusus ini dilakukan paling tidak sekali dalam 6 jam. Dan pengumpulan ini dilakukan tentu saja mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan. Berikutnya petugas pengumpulan sampah khusus ini harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, sepatu boot, apron, kacamata pelindung goggle, penutup kepala. Kemudian berikutnya adalah proses penyimpanan di TPS. Limbah padat organik dan anorganik itu wajib disimpan di TPS limbah padat domestik paling lama 1 kali 24 jam. Kemudian tempat penyimpanan sementara limbah padat domestik ini harus dilakukan disinfeksi secara berkala. Dan
Sedangkan untuk limbah padat khusus harus disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan perlakuan seperti limbah B3 infeksius. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah B3 medis padat. Setidaknya pengelolaan limbah B3 medis padat ini meliputi proses identifikasi dan pemilahan, proses pengangkutan ke TPS, proses penyimpanan di TPS, dan proses pengolahan. Yang pertama, proses identifikasi dan pemilahan. Limbah B3 medis padat ini meliputi barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius. Limbah B3 medis padat ini antara lain meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, APD bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain. Ya. Selanjutnya sumber limbah B3 padat ini dapat berasal dari kegiatan pelayanan di UGD, di ruang isolasi, di ruang ICU, ruang perawatan, dan ruang pelayanan yang lainnya. Limbah B3 medis padat ini harus dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna kuning dengan simbol biohazard. Dan paling lama 12 jam limbah B3 tersebut harus dikemas dan diikat rapat dan dilakukan disinfeksi. Ya, berikutnya proses pengangkutan ke TPS. Limbah B3 medis yang telah diikat di dalam wadah tadi ini harus diangkut dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang sudah dikhususkan. Dan limbah padat B3 yang telah diikat ini setiap 24 jam harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang dikhususkan. Dan jangan lupa harus memberikan simbol infeksius dan label serta keterangan limbah sangat infeksius. Ya, berikutnya proses penyimpanan di TPS. Pada TPS limbah B3, kemasan limbah B3 COVID-19 ini harus selalu dilakukan disinfeksi dengan penyemprotan disinfektan pada plastik sampah yang telah terikat tadi. Dan setelah selesai digunakan, wadahnya itu juga harus disinfeksi dengan disinfektan. Misalnya ini dengan klorin 0,5%, dengan Lysol, dengan karbon, dan lain-lain. Dan limbah B3 medis padat yang telah diikat, ini harus dilakukan disinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin yang konsentrasinya 0,5%. Bila akan diangkut ke pengolah limbah B3. Ya. Apabila tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka limbah tersebut dapat disimpan tentu saja dengan menggunakan freezer atau cold storage yang dapat diatur suhunya di bawah 0 derajat Celcius di dalam TPS. Ya. Dan TPS limbah B3 ini harus dilakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% secara menyeluruh setidaknya sekali dalam sehari. Kemudian proses pengolahan. Pengolahan limbah B3 medis padat ini dapat menggunakan insenerator atau autoklav atau gelombang mikro. Dan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan insenerator, maka abunya atau residu inseneratornya ini harusnya dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbunan berizin. Ya. Selanjutnya, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan autoklav atau gelombang mikro, maka residu harus dikemas dalam wadah yang kuat dan residu tersebut dapat dikubur dengan tentu saja konstruksinya itu sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri
lingkungan hidup dan kehutanan. Ya. Pengolahan ini juga dapat menggunakan jasa perusahaan pengolah yang berizin. Dan pengolahan ini harus dilakukan paling lama 2 kali 24 jam. Kemudian timbulan atau volume limbah B3 ini harus dicatat dalam logbook setiap hari. Nah, dan pengolah limbah B3 ini wajib memiliki manifest limbah B3 yang telah diolah. Dan pengolah limbah B3 ini wajib melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan jumlah limbah B3 medis padat yang dikelola. Dan juga laporan terkait pengelolaan limbah medis dan limbah spesifik COVID-19 ini juga wajib disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pengelolaan limbah B3 di dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19. Ya, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.